Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Asrori. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 ini dalam mata kuliah Fikih Mawaris. Jadi dalam video ini kita akan menjawab 5 soal yang sebelumnya sudah dibagikan, dan saya sudah membuat oret-oretan yang kemudian nanti untuk mempermudah dan mempercepat agar tidak terlalu lama dalam mengkalkulasi pembagian ahli waris. Kita langsung saja untuk menjawab soal. Yang pertama, ada seseorang meninggal bernama Abdullah. Kita tulis dulu di sini. Abdullah. Dia meninggalkan harta sebanyak 200.000. Meninggalkan harta 200.000 dan meninggalkan 4 atau 5 ahli waris. Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima paman kandung. Jadi ada 5 ahli waris. Kemudian bagaimana cara membagi harta Abdullah ini kepada 5 ahli waris? Maka caranya menurut ilmu faraid adalah harus diketahui dulu pembagian bagi masing-masing ahli waris itu. Bagian anak laki-laki adalah asobah bin nafs, sedangkan bagian anak perempuan adalah asobah bil ghair, karena adalah anak laki-laki. Atau dalam kata lainnya, gampangnya anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa, atau kita bisa tulis di sini baki atau sisa. Ibu karena memiliki keturunan maka mendapatkan 1/6. Istri karena ada keturunan memiliki bagian 1/8. Sedangkan paman kandung ini mahjub, terhalang karena ada ahli waris yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika sudah diketahui pembagian dari masing-masing ahli waris, kemudian kita menentukan KPK yang kemudian hasilnya akan dikalikan dengan hartanya si Abdullah ini. KPK itu adalah angka yang bisa habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Berapa itu? Adalah 24. 24 itu habis dibagi 8 dan habis dibagi 6. Caranya adalah ketika sudah ditemukan angka yang habis dibagi 2 ini, maka 24 dibagi 6 dikali 1. Berapa? 4. 4 kali 6 kan 24. Jadi 4. Nah, kemudian dijadikan bilangan KPK-nya ini 24. Nah, 24 bagi 8 kali 1. 24 bagi 8 3, dikali 1 3. Jadi 3/24. Nah, ketika sudah selesai dijadikan seperti ini, kemudian dikali harta yang ditinggalkan 200. Nah, 200 bagi 24 dikali 4 sama dengan 33.300. Jadi bagiannya ibu sudah diketahui, yaitu 33.300. Sedangkan bagiannya istri adalah 200 dibagi 24 dikali 3, yaitu 25.000. Sisanya adalah 141.700. Nah, kemudian sisanya ini dibagi kepada anak laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara anak laki-laki dengan perempuan itu adalah 2:1. Berarti 141.700 dibagi 3. Anak perempuan mendapatkan hasil 47.700. 47.200. Sedangkan anak laki-laki karena perbandingannya 2:1 berarti 2 kali lipat dari anak perempuan, yaitu
4.400. Sehingga jika dijumlahkan semuanya akan menghabiskan harta si Abdullah. Ini soal pertama. Kemudian kita pindah pada soal kedua. Yang kedua, sekarang yang meninggal adalah seorang perempuan. Namanya Solihah. Solihah ini meninggal, hartanya yang ditinggalkan 150.000. Sedangkan ahli warisnya ada suami, ada ayah, ada ibu, ada kakek, dari ayah. Nah, kemudian kita tentukan lagi berapa bagian masing-masing ahli waris. Suami mendapatkan 1/2. Ayah mendapatkan asobah atau mendapatkan bagi, mendapatkan sisa. Sedangkan ibu mendapatkan 1/3. Kakek dari ayah terhalang karena ada ahli waris yang di atas itu, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Setelah sudah diketahui, kemudian kembali kita tentukan KPK-nya yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Berapa itu? Itu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Berarti 3/6. 6-nya ini didapat dari KPK-nya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti 2/6. Setelah ditemukan seperti ini, maka dikali seperti awal, dikali hartanya Solihah, dikali 150.000. Di sini juga dikali 150.000. 150 bagi 6 kali 3 sama dengan 75.000. 150 dibagi 6 dikali 2 sama dengan 50.000. Nah, 75 tambah 50 jika dijumlahkan adalah 125.000. Jadi ada sisa karena hartanya 150.000. Sisanya ini kemudian menjadi hak ayah. Berapa sisanya? 25.000. Sehingga totalnya 150.000 menghabiskan harta Solihah. Nah, kemudian soal ketiga. Soal ketiga ini ada seseorang namanya Ani. Seorang namanya Ani. Dia meninggal dengan meninggalkan harta 100.000. 100.000. Nah, dia memiliki seorang ayah, ahli warisnya. Ayah. Kemudian 3 anak perempuan, kemudian ibu, kemudian suami, dan saudara perempuan kandung. Nah, kembali kita tentukan berapa pembagian masing-masingnya. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. 3 anak ini mendapatkan 2/3 karena lebih dari satu orang, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 karena ada turunan si Majid. Kemudian suami mendapatkan 1/4. Nah, setelah sudah ditemukan semuanya seperti ini, tinggal menentukan KPK yang habis dibagi semuanya. KPK-nya adalah 12. Nah, 12 dibagi 6 kali 1 sama dengan 2/12. Kemudian 12 dibagi 3 kali 2 sama dengan 8/12. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 2/12.
12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 3, berarti 3/12. Semua kemudian dikalikan 100, dikalikan hartanya ini. Semua mendapatkan bagian. Sekarang 100 dibagi 12 kali 2 sama dengan 16. 600. 3 anak mendapatkan 100 dibagi 12 kali 8, berarti mendapatkan 66.600. Nah, kemudian ibu 100 kali dibagi 12 kali 2 sama dengan 16.600. Kemudian 100 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 25.000. Nah, kita jumlahkan semuanya adalah 124.800. Nah, karena hartanya hanya 100.000 sedangkan pembagiannya 124.800, maka harus diubah kepada cara aul. Aul itu adalah hartanya kurang tetapi pembagiannya lebih. Jadi hartanya kurang untuk dibagi, maka diganti. Bagaimana cara pindah kepada masalah aul? Maka penyebutnya semuanya ditambahkan. Semuanya ditambahkan. 2 tambah 8 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian ini dijadikan penyebut. 15 ini dijadikan penyebut. Nah, dan diturunkan lagi. Yang pertama miliknya ibu, miliknya ayah berarti 2/15. Miliknya anak perempuan berarti 8/15. Anak miliknya ibu berarti 2/15. Miliknya saudara perempuan kandung miliknya suami maksud saya 3/15. Nah, sekarang semuanya dikalikan 100 lagi. Setelah dikalikan 100 bagi 15 kali 2 13.300. Kemudian 100 dibagi 15 kali 8 sama dengan 53.300. Di sini sama seperti di atas, 100 bagi 15 kali 2 13.300. Kemudian yang terakhir miliknya suami, 100 bagi 15 kali 3 sama dengan 20.000. Nah, jika dijumlahkan semuanya adalah 99.900. Nah, ada sisa 100 rupiah. 100 rupiah ini kemudian ditambahkan kepada sisanya ayah ini. Tambah 100. Berarti ayah memiliki 53.400. Karena seperti yang di awal, ayah itu mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, kemudian yang keempat, sekarang ada seseorang laki-laki meninggal, namanya adalah Saiful. Kita tulis di sini Saiful, dan memiliki harta 250. Saiful itu memiliki ibu, kemudian anak perempuan, kemudian nenek dari ayah. Ibu mendapatkan warisan 1/6 karena ada anak perempuan mendapatkan 1/2 karena sendirian. Nenek dari ayah tidak mendapatkan apa-apa karena terhijab oleh keduanya yang di atas ini. Nah, berapa KPK-nya? Seperti yang di awal, tetap KPK-nya adalah 6 karena 6 habis dibagi 6 dan habis dibagi 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1 kali 1 ya 1, berarti 1/6. 6 dibagi 2 sama dengan 3 kali 1 ya 3, berarti 3/6. Kemudian setelah selesai dikali harta.
250. Maka ibu mendapatkan 250 bagi 6, 41 600 kali 1. Berarti 41 600. Sedangkan anak perempuan 200 dibagi 6 kali 3 itu 125.000. Jika dijumlahkan berarti 166.600. Nah, di sini berbeda dengan yang di awal, karena kalau yang di awal hartanya kurang, tapi kalau yang di sini adalah hartanya lebih, sudah dibagikan tapi ada kelebihan harta. Harus dikemanakan? Ya harus dibagi rata, tetap harus dibagi lagi. Ini namanya caranya adalah rot. Cara rot hampir sama dengan cara aul, yaitu dijumlahkan bilangannya kemudian dijadikan bilangan baru, yaitu di sini adalah 4. Diturunkan lagi 1/4, kemudian yang di bawah adalah 3/4. Nah, dikalikan lagi 250, dikalikan hartanya Saiful. Yang ibu mendapatkan 250 dibagi 4 kali 1, yaitu 62.500. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 250 dibagi 4 dikali 3, hasilnya 187.500. Nah, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 250.000. Sudah selesai. Jadi jika hartanya kurang maka dirubah ke aul, jika hartanya lebih maka dirubah ke rot. Nah, kemudian kita pindah kepada yang soal yang terakhir. Sekarang yang meninggal adalah Dewi. Kita tulis di sini yang meninggal adalah Dewi. Dewi ini meninggalkan harta sebanyak 300.000. Nah, Dewi ini ahli warisnya kakek dari ibu, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian saudara perempuan ibu atau bibi. Kalau seperti ini maka tidak ada ahli waris yang berhak menerima hartanya Dewi. Tetapi karena tidak ada ahli waris lagi, maka 3 ahli waris ini dijadikan dawil arham. Artinya kakek dari ibu itu mendapatkan bagiannya ibu, cucu perempuan dari anak perempuan itu mendapatkan jatahnya anak perempuan, saudara perempuan ibu atau bibi itu mendapat jatahnya ibu. Nah, di sini kakek dari ibu biasanya dapat 1/6 karena ada keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah anak perempuan, karena cucu perempuan dari anak perempuan ini mengganti kedudukannya anak perempuan, yaitu memperoleh 1/2. Kemudian ibu lagi, karena ini adalah jalurnya adalah ibu, berarti 1/6. Nah, setelah ditemukan seperti ini, maka dicari lagi KPK-nya. KPK-nya adalah 6. Nah, 6 bagi 1 kali 1 seperti cara yang tadi ya adalah 1/6. 6 bagi 2 adalah 3 kali 1 ya 3/6. 6 sama seperti di atas berarti 1/6. Setelah ditemukan seperti ini, kemudian dikali hartanya Dewi yaitu 300. Nah, sekarang 300 dibagi 6 kali 1 sama dengan 50.000. Kemudian 300 bagi 6 kali 3 yaitu 150.000. Kemudian 300 bagi 6 kali 1 sama dengan di atas 50.000. Dijumlahkan, ternyata jumlahnya 250.000. Dijumlahkan 50 tambah 150 tambah 50 kan 250.000. Hartanya Dewi 300.000. Nah, berarti kalau seperti ini ada sisa harta yang harus dibagikan. Berarti harus dirubah lagi ke dalam bentuk rot.
Caranya masih sama, ini dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 4, kemudian dijadikan bilangan 4. Tetap diturunkan, 1/6 jadi 1/4, 3/6 jadi 3/4, 1/6 jadi 1/4. Maaf, 3 tambah 1 tambah 3 sama 4 tambah 1 5. Berarti di sini 5. Maaf, salah hitung. 5 juga, di sini 5. Jadi asalnya 1/6 jadi 1/5 karena jumlah 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 3/6 jadi 3/5. 1/6 jadi 1/5. Kemudian setelah selesai seperti ini dikalikan lagi 300. Maka yang pertama mendapatkan 60.000. Kakek dari ibu mendapatkan 60.000. Kemudian cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan 300 bagi 6 kali 3 yaitu 180.000. Ini bagiannya cucu perempuan dari anak perempuan. Saudara perempuan ibu atau bibi sama mendapatkan juga 60.000. 60.000 ini didapat dari 300 bagi 5 kali 1 seperti cara yang di atas. Setelah dijumlahkan semua pas yaitu 300.000, hartanya Dewi sudah terbagikan semua kepada ahli warisnya. Demikian 5 soal yang sudah kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.